Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang cara mengatasi kesedihan. Namun sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa pastikan subscribe dan aktifkan lonceng teman-teman sehingga dapat notifikasi terbaru dari saya. Selamat menonton. Tidak peduli betapa suramnya keadaan atau betapa hancur perasaannya, saya, kamu, dia, mereka, dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, dan entah bagaimana, tidak peduli bagaimana kelihatannya, Tuhan terlibat bertanggung jawab dan memegang kendali. Tapi hanya karena kita percaya sepenuhnya bukan berarti kita terkadang tidak merasa sedih sepenuhnya. Kesedihan adalah rasa sakit emosional yang berasal dari kehilangan, keputusasaan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Tidak ada cara untuk memperbaiki kesedihan. Kita tidak bisa pergi ke teman hiburan yang menyenangkan dan naik wahana dan makan permen kapas untuk menghilangkan kesedihan. Kita tidak dapat berbicara tentang kesedihan dengan lebih baik daripada berbicara tentang diri kita sendiri karena kelaparan. Kita memang begitu. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita benar-benar sedih? Jika kita tidak dapat memperbaikinya, bagaimana kita merasakannya dan tetap menjaga diri kita di atas air, mengambil napas satu persatu? Berikut 6 cara mengatasi kesedihan agar tidak menguasai kita. Yang pertama, menangis. Bagi sebagian dari kita, ini adalah respons paling alami terhadap kesedihan. Bagi orang lain, menangis terasa seperti kelemahan atau kerentanan. Tapi menangis itu sehat. Yesus menangis ketika dia berdiri di depan makam sahabatnya Lazarus. Dia sedih dan dia menangis. Ketika kita menangis, kita tidak menekan kesedihan kita karena represi dapat menyebabkan depresi. Semua kesedihan itu harus pergi ke suatu tempat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika kita menangis, tubuh kita rileks dan melepaskan endorfin yang merupakan bahan kimia rasa nyaman alami di tubuh kita. Tuhan merancang kita dengan saluran air mata karena suatu alasan. Jadi biarkan air mata kita membantu kita menyembuhkan. Yang kedua, latihan. Saya tahu, itu adalah hal terakhir yang ada di pikiran kita ketika kita hanya ingin meringkuk di sofa dan menggelamkan kesedihan kita dalam 1 galon es krim sehingga mangki. Tapi Tuhan menciptakan tubuh kita untuk memiliki dan membutuhkan katup pelarian untuk tekanan kesedihan. Olahraga adalah cara yang bagus untuk melepaskannya. Olahraga tidak hanya melepaskan endorfin yang membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga membuat kita fokus pada sesuatu selain kesedihan saat kita berolahraga. Jadi jika kesedihan adalah teman tetap kita, bahwa lari atau ke atas aerobik, kemungkinan kesedihan kita tidak akan mampu mengikuti dan ikut akan meninggalkan kita sendirian saat kita berkeringat di gym. Yang ketiga, tersenyum. Kamu tidak berpura-pura jika kamu tersenyum, bahkan ketika kamu sedih, kamu pintar. Tersenyum bahkan ketika kamu sedih dapat membantu kita merasa lebih baik. Tidak hanya penelitian yang menunjukkan bahwa tersenyum membantu, hal yang sebaliknya juga benar. Menggerutkan kening membuat kesedihan kita semakin parah. Sangat menarik bahwa wajah kita dapat menginformasikan bagaimana perasaan kita, bukan? Jadi jika kita sedih, cobalah tersenyum dan lihat bagaimana perasaan kita. Yang keempat, dengarkan musik. Mendengarkan musik dapat membantu menenangkan dan membuat kita rileks. Dan itu juga dapat mengalihkan fokus kita ke sesuatu yang lebih indah dan lebih tinggi dari kita.
Bagi orang yang percaya kepada Kristus, mendengarkan musik memperkenalkan seluruh lapisan penyembuhan lainnya. Kita dapat mendengarkan kitab suci, dan firman Tuhan dapat mengisi hati kita dan menyembuhkan luka kita. Dan ketika kita mendengarkan musik pujian dan mendengarkan liriknya dalam hati, kita akan mengalami hadirat Tuhan karena Dia mendiami puji-pujian umatnya. Yang kelima, nongkrong sama-sama dengan orang lain. Seringkali merupakan respon alami ketika kita sedih untuk mengasingkan diri. Kita tahu tetap di rumah, menonton film sedih, membolak-balik foto-foto yang mewakili kehilangan kita, duduk di sofa dan merenungkan. Tapi kita tidak perlu melakukan semua itu sendirian. Kita butuh teman untuk nongkrong sama-sama. Saya membaca beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa berinteraksi dengan orang yang dicintai dapat meninggalkan produksi oksitosin tubuh kita. Oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta atau pelukan memicu semua perilaku dan emosi yang menyenangkan yang datang dengan hubungan dan ikatan. Studi menunjukkan bahwa mundur dari orang lain membuat depresi lebih buruk. Jadi jika kita sedang sedih, jangan menunggu sampai kita merasa lebih baik untuk nongkrong dengan teman-teman. Bergaul dengan seorang teman dan lihat bagaimana itu bisa membuat kita merasa lebih baik. Yang keenam, masih jiwamu. Luangkan waktu untuk berdoa dan bermeditasi. Saat kesedihan mendesak, undanglah Tuhan ke dalam kesedihanmu. Berdoalah kepadanya dan renungkan kitab suci yang menghibur karena Dia mendengar dan peduli. Kehadiran Tuhan dan firman-Nya dapat menjawab kesedihan kita dengan harapan dan penghiburan. Seringkali ketika kita sedih, kita merenungkan kehilangan kita, kesedihan kita, dan bagaimana kita berharap hal-hal berbeda. Mengubah perenungan itu menjadi doa dan mengalihkan meditasi tentang kesedihan menjadi perenungan firman Tuhan dapat mengangkat semangat kita dan menghilangkan sebagian dari kesedihan kita. Kekasih Tuhan, kesedihan hanyalah bagian dari pengalaman manusiawi kita, tetapi Tuhan memiliki harapan dan masa depan bagi kita semua, dan itu adalah masa depan yang penuh dengan sukacita. Ketika kesedihan melanda, balaslah dengan 6 strategi ini. Tetapi pada akhirnya percayakan kesedihan kita kepada Tuhan. Dia tidak hanya meresepkan, Dia adalah obat terbaik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apabila ada strategi lain yang teman-teman gunakan untuk membantu mengatasi kesedihan, bisa berkomentar di video ini. God bless you.